Halo, selamat datang di channel YouTube kami, channel Physics Corner, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika baik dalam maupun luar negeri. Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang optika fisik, ya, tentang optika fisik. Optika fisik ini terdiri dari pembiasan pada prisma, warna benda, interferensi cahaya, difraksi, dan polarisasi. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas satu saja tentang pembiasan pada prisma. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di depan laptop kalian. Ya, kita nantinya akan punya 5 nomor ya untuk kita bahas. Ya, 5 nomor untuk kita bahas. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Ya. Jika ada yang ingin disampaikan, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, kita mulai saja ya. Optika fisik yang pertama adalah pembiasan pada prisma. Jadi ini kalau kita punya prisma segitiga, ya tidak harus segitiga sama sisi ya, dengan sudut puncak ya. Ini adalah sudut puncak ya. Kita kenal sebagai sudut puncak beta. Ini adalah sudut datang ya. Ini sudut datang. Sorry. Sudut datang I1 dibiaskan dengan sudut bias R2, kemudian ini jadi sudut datang pada yang bagian bidang batas 2, dan kemudian akan dibiaskan pada medium udara lagi ya, kalau ini berada di udara. Nah, ini kalau kita teruskan cahaya ini, ya, kalau kita teruskan cahaya ini kan sebenarnya ini ya, nah ini ternyata akhirnya dia seperti ini ya. Nah, penyimpangan ini kalau kita teruskan, nah penyimpangan dari sudut awalnya, penyimpangan dari garis awalnya ke garis berikutnya, garis setelahnya, ini yang kita sebut sebagai sudut deviasi ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini adalah sudut puncak ya, sudut pembias namanya ya. Kemudian ini sudut datang, saya hapus biar tidak begitu ramai ya. Oke. Ya, ini sudut datang I1, kemudian setelah melewati bidang batas pada sisi kiri ini dibiaskan dengan R2 ya. Dan kemudian ya, dia lurus membentuk sudut datang I2 pada bidang batas permukaan 2 antara prisma dengan udara ya, kalau ini berada di udara. Dan kemudian dia dibiaskan menjauhi garis normal karena indeks bias di sini pasti lebih kecil dibandingkan indeks bias prisma ya. Nah, artinya kalau kita teruskan dari awal ya, ini adalah sudut datang awalnya, sinar datangnya seperti ini ya, gitu ya kan. Ternyata dia dibelokkan ke sana. Nah, ini yang kita sebut sebagai deviasi ya. Nah, semacam itu. Oke, kita lihat hitung-hitungannya seperti ini. Hitung-hitungannya adalah awalnya dari beta ini sebenarnya R1 plus R2 dari segitiga ini AC, ABC ya. Kalau saya bacakan, cahaya yang merambat melalui prisma akan mengalami 2 kali pembiasan. Ya, pembiasan di bidang batas ini dan di bidang batas ini, yaitu saat memasuki dan meninggalkan prisma. Jika sinar datang mula-mula sinar bias yang keluar dari prisma diperpanjang, maka keduanya akan berpotongan di D. Nah, perpotongan di D ini dan membentuk sudut yang kita namakan sebagai sudut deviasi. Nah, ini lambangnya yang do ini ya, lambangnya do ini. Oke. Kemudian perhatikan segi 4 ABCE. ABCE ya, segi 4 ini ya, bahwa beta plus ABCE, sudut ABCE sama dengan 180 ya.
Nah, sedangkan pada sudut ABC ya, jumlah sudut dalam segitiga ini adalah 180, ya kan? Ini terdiri dari R1, I2, dan sudut ABC, dan sudut yang ini ya. Nah, sudut yang ini sama dengan 180 derajat. Sehingga didapat dari hubungan ini dan ini ya, bahwa beta plus sudut ABC sama dengan R1 plus I2 sudut ABC. Maka bisa kita cancelkan ini. Nah, gitu. Sehingga dapatlah bahwa beta adalah R1 ditambah I2. Ya. Beta ini adalah R1 ditambah I2. Oke, kemudian saya hapus lagi biar nggak banyak coret-coretan ya. Nah, kemudian kita lihat ya, perhitungan berikutnya adalah ketika sudut ACD ya, ACD ya, di segitiga ACD ini sudut di atas ya, A ini adalah I1 min R1. Ya betul, ini ya I1 min R1 sudut atas ini ya. Dan sudut atas Q ya, sudut atas Q adalah R2 min I2. R2 min I2 adalah ini ya. Maka menurut sifat sudut luar dapat dituliskan bahwa deviasi adalah I1 min R1 ditambah R2 min I2, ini akan sama dengan I1 plus R2 dikurang R1 plus I2. Maka deviasi minimum sama dengan, ini ada yang kita hilangkan berupa di sini I1 R2 ya. Oh, ini kita ganti ya. Sorry. Ini ya, bahwa R1 plus I2 ya, R1 plus I2 ini sama dengan beta. Dapatlah deviasi minimum adalah seperti ini ya. Oke, kemudian dengan beta adalah sudut pembias ya, atau sudut puncak ya. Jadi ini namanya sudut pembias atau sudut puncak. I1 sudut datang pertama dan R2 adalah sudut bias kedua ya. Nah, sekarang tentang deviasi minimum. Ada suatu grafik ya. Jika sudut datang I1 diubah, maka sudut deviasi theta dapat berubah tentu ya. Hasil percobaan menunjukkan hubungan besar sudut deviasi terhadap besar sudut datang sesuai dengan gambar 32 ya, betul. Ini deviasi minimum ya. Titik di sini adalah ketika deviasi minimum terjadi ketika I1 sama dengan R2 ya. Jadi kalau di gambar itu deviasi minimum itu terjadi ketika sudut datang pada bidang batas pertama itu sama dengan sudut bias pada bidang batas berikutnya kedua ya. Ini terjadi deviasi paling kecil ya, minimum. Ini terjadi ketika I1 sama dengan R2. Oke, kemudian saya hapus lagi biar nggak terlalu kotor ya. Nah, deviasi minimum DOM yang terjadi pada saat sudut datang I1 sama dengan sudut bias R2. Dengan demikian saya memotong prisma menjadi segitiga sama kaki. Nah, secara matematik I1 R2 atau R1 sama dengan I2 ya. Maka DOM ya, yang tadi persamaan ini ya, R2 kita ganti dengan I1 ya, karena R2 sama dengan I1 ya. Nah, ini R2 sama dengan I1 ya kan. Nah, sehingga ini 2 I1 sebenarnya ini adalah I1 tambah I1 ya, minus beta. Maka deviasi minimum adalah persamanya seperti ini. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan beberapa soal tentang deviasi minimum ya, deviasi minimum. Nah, ini. Oke, kemudian pada saat deviasi minimum terjadi ya, persamaan 31 yang tadi dapat kita tulis bahwa R1 adalah setengah beta dan persamaan 34. Jadi setengah B plus DOM ini I2 ya. Jika indeks bias prisma N
ya, indeks bias medium adalah NM, maka dengan menggunakan hukum Snellius ya. Nah, ini kan N medium sin. Nah, ini sebenarnya sin I1 ya. Sama dengan N prisma sin setengah beta. R2 ini sama R1 ya. N medium sin I1 sama dengan N prisma sin R1 ya. Ini I1 ya di sini. Dan R1 setengah beta di sini ya. Hukum Snellius bidang batas yang pertama ya. Jadi kalau hukum Snellius yang di sini ini kan N1 dikali sin I1 sama dengan N prisma N2 dikali sin R1 ya. Nah, cukup pada bidang batas yang sini. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, sekarang ada contoh soal terus gini, khusus untuk sudut pembias, sudut puncak prisma kurang dari 15 derajat ya. Kurang dari 15 derajat persamaan dapat ditulis bahwa ini ya. Karena ada pengecualian sin 15 ya. Oke. N prisma minus N medium dikurang 1 dikali beta. Ini khusus beta yang kurang dari 15 derajat. Kurang atau sama dengan 15 derajat. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya coba kita lihat contoh ya, contoh 31 ini ya. Sebuah prisma memiliki sudut pembias. Ya. Sudut pembias itu adalah beta ya, atau sudut puncak ya. Terbuat dari jenis kaca yang tidak diketahui indeks biasnya. Sinar datang pada salah satu prisma dengan memutar posisi prisma. Ya. Diperoleh deviasi minimum dom ya. Ini adalah 40 derajat ya. Deviasi minimum 40 derajat. Nah, pertanyaannya ada dua. A, berapakah indeks bias prisma? B, bila prisma diletakkan dalam air dengan indeks bias 4/3, ya, berapa besar deviasi minimum yang terjadi? Oke, di buku ini sudah saya tuliskan tentang penyelesaian soal. Nah, coba saya jelaskan sedikit ya. Kita tentukan sudut I1 dulu ya. Dengan menggunakan persamaan 34 yang dom itu deviasi minimum adalah 2I1 min beta ya. Yang persamaan ini ya. Maka 40 ini adalah 2I1 min 60 ya. Pindah ke sini 100 ya kan, 2I1 100 maka I1 adalah 50 derajat. Ini adalah sudut datang pada sebelah kiri ya, pada bidang antara medium dengan prisma tapi yang sebelah kiri. Selanjutnya berdasarkan persamaan 35 diperoleh. Nah, gunakan hukum Snellius. Indeks bias medium ya, ketika di air dikali sin sudut datang ini adalah setengah B beta ditambah dom ya. Ini adalah persamaan yang ini ya, persamaan yang ini. Ini juga kita akan sering pakai di prisma ya, hukum Snellius ketika terjadi di prisma. Sehingga nah kita masuk sini ya. Indeks bias medium sin sudut datang setengah beta plus dom sama dengan indeks bias prisma dikali sin setengah beta ya. 1 kali sin setengah 60 plus 40 ya. Betanya itu kan sudut puncak 60, kemudian deviasi minimum tadi adalah 40 ya, ini 40 yang di atas soal tadi. Maka indeks prisma adalah indeks prisma dikali sin setengah 60 ya. Ini sin 30 itu adalah setengah ya. Ini setengah dari 150. Jadi indeks bias sama dengan sin 50 per sin 30. Ini kalau kita gunakan kalkulator, sin 50 adalah 0,77 ya. Dibagi setengah. Jadi indeks bias prisma adalah 1,53 ya. Dan indeks bias tidak ada unitnya ya. Jadi 1,53 saja
Oke, kemudian bila prisma berada di dalam air, nah indeks bias air 4/3, maka berdasarkan persamaan 35, nah persamaan yang ini lagi ya, kita gunakan hukum Snellius, tapi indeks mediumnya kita ganti 4/3. Sin setengah beta plus dou M dikali N prisma sin setengah beta. Sementara N prisma kita sudah tahu 1,5 ya, 1,53. Nah ini sudah kita masukkan 1,53. Jadi 4/3 sin dari 60 plus dou M, ini yang ditanyakan deviasi minimum, sama dengan 1,53 sin setengah dari 60. Ya. Sin setengah dari 60 sama dengan 3/4 kali sin 30. Nah, bereskan dulu yang ini ya, bereskan dulu ini berapa nilainya. Oh ya, sin 30 juga nilainya setengah ya. Sehingga kalau kita lihat, nah hasil yang kanan itu kurang lebih setelah menggunakan kalkulator lah ya ini ya, sama dengan 0,57. Nah, baru ini disama dengan antisin. Ini 0,57 itu sama dengan sin dari ini ya 35. Maka kan sin dengan sin artinya sama ya, setengah 60 plus dou M sama dengan 35. Setengah 60 plus dou M sama dengan 35. Dou M sama dengan, iya, ini setengah pindah ke sana 70. Ya, 70 kurang 60 sama dengan 10 derajat. Jadi deviasi minimumnya adalah 10 derajat. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat soal-soal. Di sini ada kurang lebih 5 soal ya. Coba kita kerjakan nomor 1. Sebuah prisma sisi sama sisi yang terbuat dari kuarsa. Ini kalau sama sisi berarti beta itu sama dengan 60 derajat ya. Sudut pembiasnya adalah 60 derajat ya, karena sama sisi. Dengan indeks bias prisma adalah ini 1,46. Terletak pada bidang horizontal, berkas cahaya mengenai permukaan bidang pembias prisma dalam arah paralel terhadap sisi dasarnya. Ya. Tentukan besar sudut R2, sinar yang keluar dari prisma, dan sudut deviasi D. Gini, kalau kita lihat bahwa prisma segitiga sama sisi, ya seperti ini ya. Ini masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Dan kalau dia mengenai paralel terhadap prisma ini, ya sudutnya adalah seperti ini. Ya. Nah ini kan bidang garis normal. Ya. Ini paralel terhadap bidang alasnya. Maka sudut datang di sini adalah berapa? Coba kalau ini 60, 60 berarti ini 30, ya kan? Ya, 30 derajat. Nah, nanti dibiaskan mendekati garis normal ya, dengan sudut tertentu. Ya. Sudut sini R1 ya. Dan kemudian nanti akan sebagai sudut datang sebagai I2. Nah, kalau kita lakukan atau kita kerjakan dengan menggunakan hukum Snellius, ya, bahwa indeks bias medium ya dikali sin sudut datang ya sama dengan indeks bias prisma dikali sin R1 ya. Indeks medium adalah 1, kemudian sin 30 adalah setengah ya. Indeks prisma adalah 1,46 ya dikali sin R. Nah, coba kalau kita cari sin R, nanti nilainya adalah setengah dibagi 1,46, kemudian di sin minus 1 ya. Setengah dibagi 1,46. Ini kurang lebih 0,342. 0,342. Ya. Dan R kita dapatkan antisin dari situ adalah
20 derajat ya. Sekitar 20 derajat. Oke, ini adalah pada bidang batas yang sini ya. Oke. Kemudian selanjutnya ketika dia melewati ini ya, ini didapatkan bahwa hubungan antara beta dengan beta itu adalah penjumlahan dua sisi tadi ya. Jadi sini bahwa beta itu adalah sebenarnya R1 ditambah I2 ya. Kalau kita lihat beta ini 60 ya. R1 ini R1 ya. Sudut bias bidang yang pertama itu 20, maka didapat I2 adalah 60 dikurang 20 ya. 40 derajat. Nah, ya Bapak ulas lagi ini 60 ya. Ini R1 adalah 20 dan ini I2, maka I2 adalah 40 derajat. Dari sini kita masih berlanjut menggunakan hukum Snellius lagi ya. Tapi kita gunakan di titik ini ya. Maka itu indeks bias prisma dikali sin sudut bias sudut datang yang kedua sama dengan N udara dikali sin sudut bias yang kedua. Nah, ini yang ditanyakan ya, R2 ini. Indeks bias prisma adalah 1,46 ya, dikali sin I2 ya. I2 itu adalah 40 ya. Sin 40 sama dengan N udara 1 dikali sin R2. Maka sin R2 itu adalah 1,46 dikali sin 40 ya. Sebentar, 1,46 dikali sin 40. 0,93. Ini kisaran 0,93. Jadi R2 kita anti-sinkan ya, maka sin answer 69,79 ya, sekitar sama dengan ini ya, 69,8 ya. 69,8 derajat. Nah, seperti itu. Sama dengan ini ya, sama dengan nilai ini. Oke, sekarang yang pertanyaan B ya, 39,8 ini adalah sudut deviasi ya. Deviasi ya itu sama dengan saya scroll up aja, ini deviasi itu sambil kita lihat formulanya ya. Bukan deviasi minimum ya. Nah, ini I1 plus R2 dikurang beta ya. Ini ya. Deviasi adalah I1 ditambah R2 dikurang beta. Nah, oke, I1 tambah R2 ya dikurang beta. I1 adalah berapa sudut datang I1 ini adalah 30 ya. Sorry, ini tulisannya kok gede banget ya. Mungkin di sini bisa enggak? Oh, enggak bisa ya. Deviasi adalah I1 ditambah R2 dikurang beta. I1 30 ditambah R2-nya adalah 69,8 ya, dikurang 60. Ya, kita kurangkan aja. Tambah 30 dikurang 60. 39,8 ya, sama dengan itu ya. Jadi ini 39,8 derajat ya. Jadi sama dengan ini. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ini tulisannya agak bertumpuk. Oke. Ya.
Kita lanjutkan nomor 2 ya. Sebuah prisma mempunyai sudut puncak 60 derajat dan terbuat dari kaca indeks bias 1,50. Seberkas sinar datang pada salah satu bidang sisi, sudut datangnya 30. Berapa besar sudut deviasinya? Kayaknya sama dengan ini ya, sama dengan ini. Hanya beda di indeks bias ini ya. Di sini indeks biasnya adalah 1,5. Kalau tadi indeks biasnya 1,46 ya. Ya. Oke. Coba kita nggak Bapak hapus ini ya, nggak Bapak hapus. Jadi tetap ini beta 60 ya. Kemudian sudut datang ini I1 ya. Nah, ini beta ya. Ya, kita gunakan formula ini. Saya hapus aja. Ini indeks bias medium 1 sin sudut datang 30, indeks bias prisma. Nah, saya hapus yang ini ya. Nah, ini adalah 1,50 ya, 1,50. Saya masukkan sini 1,50 ya. Jadi sin R adalah 1,1 dibagi 3 sepertiga ini. Ya. Nah, ini sepertiga. Ya. Sepertiga artinya adalah 0,33 ya. Nah, kalau saya cari sudutnya itu adalah 19,47, 19,5 ya. Ini di sini ini jadi 1/3 ya. Oh, sorry. Ini adalah 1/3, ini adalah sudutnya adalah 19,47 atau kita bulatkan jadi 19,5 derajat. Masih gunakan tren yang ini lagi ya, bahwa beta adalah R1 plus I2 ya. R1-nya adalah 19,5 ya. Ini saya hapus lagi. Ini R1 adalah 19,5 ya. 19,5 plus I2. Maka I2 adalah 60 dikurang 19,5. Itu akan sama dengan 40,5 ya. Di sini I2 adalah 40,5 derajat. Dari sini kita akan gunakan ini I2 ke sini ya. Jadi ini bisa kita hapus, ini jadi 40,5 hampir sama sebenarnya ya. Tapi indeks bias prisma beda ya. Jadi ini indeks bias prisma adalah 1,50, di sini adalah sin 40,5 ya kan. 1 dikali sin R2 ya. Maka sin R2 ya. Ini kan tadi sin 40,5 itu kita cari ya. Dikali 1,5. Sinnya 40,5 sin 40,5 kita kali dengan 1,5 0,97. Ini 0,97 nih ya. Saya hapus 0,97 ya. Dan R2 ini sudutnya berapa? Dari antisin ini aja ya. 0,97 kita shiftinkan. Nilainya adalah 76,94. Oke, kita tulis 76,94. Ini 76,9 derajat. Ini R2 ya. Akhirnya kita balik lagi model ini lagi ya. Bahwa deviasi minimum ya, deviasi minimum ya itu adalah deviasi kita belum bicara minimum ya. Deviasi adalah ya di sini I1 plus R2 dikurang beta. I1 adalah sudut datangnya 30 derajat ditambah sudut biasnya 76,9 ya dikurang sudut
puncaknya 60. Maka nilainya adalah ya pasti nggak jauh dari itu ya. Jadi sama aja dikurang 46,9 ya, sekitar 47 ya, sekitar 47 ya, hampir sama ya gitu. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya kalau mengerti. Oke, kita coba lanjut nomor 3 ya. Saya hapus aja dulu biar nggak penuh ya, karena kita akan gunakan di sini. Nah, silakan coba bisa sambil dilihat, dibaca. Nomor 3 itu adalah kayaknya tentang deviasi minimum tadi. Ya. Oke. Pada suatu prisma sama sisi berarti sudut puncaknya 60 derajat ya. Oke, sudut puncaknya adalah 60 derajat. Ini sama sisi berarti beta adalah 60 derajat. Berada di udara ya. Seberkas sinar berada di udara berarti indeks medium adalah 1 ya, udara. Datang seberkas sinar dengan sudut datang berarti ini I1 ya. Dan terjadi deviasi minimum DOM ya. Tentukan besar A deviasi minimum tersebut dan indeks bias prisma. Oke, deviasi minimum kita pakai formula yang tadi ya. Kalau kalian boleh lihat dulu, DOM, nah ini S bukan. Nah ini, DOM adalah 2I1 min beta. Jadi kalau kita terapkan di sini, boleh di sini saja. Ini DOM, deviasi minimum adalah 2I1 min beta. 2 kali 45, 90 dikurang 60. Jadi 30 derajat. Ya, sama dengan ini ya. Nah, oke, berikutnya adalah tentang indeks bias prisma. Gini, kita pakai hukum Snellius yang tadi ya, bahwa N prisma ya, sini N prisma dikali setengah beta plus DOM ya. Coba saya cek lagi, benarkan formulanya ya, beta plus DOM. Nah, setengah beta plus DOM dikali N prisma sin setengah beta. Sama dengan kok dikali, sama dengan ya, sama dengan indeks bias. Oh maaf, ini Bapak salah, ini medium ya, karena dia berada di udara. Sebelah sini adalah ini N medium dikali sin setengah beta plus DOM sama dengan indeks prisma dikali sin beta dibagi 2. Ini pemaparan dari hukum Snellius ya. Indeks medium berada di udara. Ya. Sin setengah ya bukan, setengah beta plus DOM. Setengah betanya 60 derajat ya, karena tadi segitiga sama sisi ya. Plus deviasi minimum kita dapat 30 ya, sama dengan indeks bias prisma yang ditanya dikali sin beta adalah 60 yang dibagi 2. Sin 60 bagi 2, sin 30 ya, setengah. Oke, ini sin setengah 1 kita lewat ya. 60 30 sin berarti sin 45 ya. Sin 45 derajat ya, sama dengan indeks prisma dikali sin 30. Sin 30 adalah setengah. Maka indeks prisma itu 2 kali sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2 ya, kalau itu. Kalau kita desimal adalah 0,707 ya. Kita kali 2 jadi sama dengan 1,41 ya. Betul ya, ini 1,41. Jadi 1,41 tanpa satuan ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kalau belum mengerti silakan boleh tulis di kolom komentar ya, atau yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 4 ya. Yang ini saya hapus dulu biar nggak kotor
kelihatannya ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam prestasi ya. Soal-soal ini adalah soal-soal yang diambil dari SBMPTN ya. Jadi kualifikasinya bagus. Ya, masih ada 2 nomor lagi. Kita coba 2 nomor ini ya. Oke. Nomor 4 ya, hubungan antara sudut deviasi D dengan sudut datang I ya, seperti grafik di gambar. Ini sumbu Y itu deviasi ya. Sumbu Y adalah tentang deviasi. Kemudian ini adalah tentang sudut datang ya. Oke. Berapa sudut pembias prisma ya? Dan pernyataan B, jika grafik pada gambar adalah hasil pengamatan sewaktu prisma berada dalam air yang indeks biasnya adalah 4/3, tentukan besar indeks bias prisma. Oke. Kita akan gunakan persamaan yang tadi lagi ya, bahwa deviasi minimum, ya ini kalau menjawab yang A, deviasi minimum adalah 2I1 min beta. Ya. Nah, ya, deviasi minimum terjadi di titik ini ya. Ini kan titik minimum ya, kurva di titik minimum. Cuma berapa ya? Coba kita zoom. 40 dengan 53 ya. Aduh, ini berapa ya? Sebentar saya cek dari soal aslinya. Sebentar ya. 4653. Oke, ini 46 dan ini 53 ya. Jadi ini deviasi minimum terjadi ketika ini 46 dan 2 ini 53 ya. Dikurang beta. Maka bisa kita tulis 40 sama dengan 2 kali 53 106 ya. 106 dikurang beta. Maka beta adalah 106 kurang 43. Sorry, ini 46 ya, maaf. Ini 46 ya. Berarti 106 kurang 46. 60 derajat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pertanyaan yang kedua ya. Jika grafik ini ya hasil pengamatan sewaktu prisma berada di dalam air dengan indeks biasnya adalah 4/3. Tentukan besar indeks bias prisma. Oke. Begini, seperti tadi lagi kita gunakan persamaan hukum Snellius ya, bahwa indeks bias medium dikali sin setengah beta plus deviasi minimum ya, sama dengan indeks bias prisma dikali sin beta dibagi 2. Indeks bias medium berada di air berarti 4/3 ya. Sin setengah betanya adalah 60 ya, 60. Deviasi minimumnya adalah 46 ya, 46. Sama dengan indeks prisma dikali sin beta adalah 60 dibagi 2. Ya. Jadi 4/3 sin dari berapa ini, 60 tambah 46, 105 ya, 106 ya. 106 sama dengan ya, indeks prisma dikali sin 30 setengah. Maka ya ini kita lompat sana, jadi semacam ini ya, indeks prisma itu adalah 8/3 dari sin 106. 8/3 dari 106 sin. Sin 106. 0,96 ya. Ini 0,96. Kita kali 8/3 ya. Kali 8.
2,56 ya, 2,31 di sini. Sebentar, ada salah kayak ini 100 betul ya. Deviasi minimum 46. Udah benar. Oh astaga, ini oh iya betul ya 4/3. Iya betul. Iya, ternyata hasilnya adalah 2, kalau hitungan ini 2,56 ya. 2,56. Ternyata ini 2,31. Atau silakan kalau nanti kalian misalkan bisa dicek ada kesalahan, boleh diralat ya dulu sini. Oke. Oke, nomor yang terakhir nomor 5 ya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ya. Kalau ada yang merasa tidak tepat atau ada yang menanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nomor terakhir nomor 5. Sebuah prisma terbuat dari kaca Vinta mempunyai indeks bias ya. Ini indeks bias prisma 1,66 dengan sudut pembias 2 derajat beta. Berapa sudut besar deviasi minimumnya? Nah, ini kita akan pakai rumus deviasi minimum berupa perbandingan indeks prisma dibagi indeks medium dikurang 1 dikali sudut pembias. Ya, ini berada di udara ya. Artinya ini 1,66 dibagi 1 dikurang 1 dikali 2 derajat. Ya, 1,66 dibagi 1, 1,66 dikurang 1, 0,66 ya. 0,66 ya dikali 2. 1,32 betul ya. 1,32 derajat. Nah, sama dengan ini. Nah, demikian ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk menulis komen jika ada yang ditanyakan atau hal lain. Ya, terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. Ya, sampai ketemu di berikutnya. Berikutnya adalah tentang dispersi cahaya. Oke, terima kasih.